Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Triani Puji Astuti selaku dosen pengampu mata kuliah Psikoterapi Islam serta teman-teman yang saya bahagiakan. Perkenalkan, nama saya Janika Pranata dengan NIM 1911320023. Nah, di sini saya dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi saya yang berjudul Pengertian Psikoterapi Islam. Baiklah, langsung saja ke materi. Ini sub pokok materi yang pertama yaitu pengertian psikoterapi Islam, yang kedua tujuan dan fungsi psikoterapi Islam, yang ketiga objek psikoterapi Islam, dan keempat itu bentuk dan teknik psikoterapi Islam, yang kelima itu terakhir metode dalam psikoterapi Islam. Oke, pengertian psikoterapi. Psikoterapi berasal dari kata psiko yang artinya jiwa dan terapi yaitu artinya penyembuhan. Jadi psikoterapi sama dengan penyembuhan jiwa. Psikoterapi adalah pengobatan alam pikiran atau lebih tepatnya pengobatan dan perawatan gangguan psikis melalui metode psikologis. Tujuan dan fungsi psikoterapi Islam. Yang pertama itu membantu individu mengatasi gangguan emosionalnya dengan cara memodifikasi perilaku, pikiran, emosinya sehingga individu tersebut dapat mengembangkan dirinya ke dalam mengatasi masalah psikisnya. Ya, fungsi menurut Carl Gustav Jung, psikoterapi selain digunakan untuk fungsi kuratif, itu juga penyembuhan, juga berfungsi preventif, pencegahan, dan konstruktif, itu pemeliharaan dan pengembangan jiwa yang sehat. Ketiga fungsi tersebut mengisyaratkan bahwa usaha-usaha untuk konsultasi kepada psikiater tidak hanya ketika seorang dalam kondisi sakit. Oke, lanjut objek psikoterapi Islam. Yang pertama itu mental, yaitu hubungan dengan pikiran, akal, dan ingatan. Yang kedua itu spiritual, yang berhubungan dengan agama, keimanan, dan kesolehan, dan nilai yang menyangkut nilai transcendental. Yang ketiga itu moral, suatu keadaan yang melekat pada manusia yang daripadanya lahirlah suatu buatan-buatan dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran, perimbangan, dan pemikiran. Yang keempat itu fisik. Tidak semua gangguan fisik dapat disembuhkan dengan psikoterapi Islam kecuali Allah. Akan tetapi, kalanya sering dilakukan dengan cara kombinasi dengan cara terapi medis, lumpuh, liver, penyakit jantung, buta, dan sebagainya. Oke, lanjut bahasan lagi. Bentuk dan teknik psikoterapi. Yang pertama, Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidi membagi obat dengan dua bagian. Yang pertama itu obat hissi, yaitu obat yang dapat menyembuhkan penyakit fisik. Yang kedua itu obat madawi, yaitu obat yang dapat menyembuhkan penyakit ruh dan kalbu manusia seperti doa dan kandungan dalam sebuah Al-Quran. Sebagaimana dikemukakan oleh Atkinson, terdapat 6 teknik psikoterapi yang digunakan oleh para psikiater atau disebut psikolog. Yang pertama itu teknik psikoterapi kioanalisis, yang kedua psikoterapi perilaku, yang ketiga psikoterapi kognitif, dan keempat itu psikoterapi humanistik, kelima psikoterapi elektik dan integratif, yang keenam psikoterapi kelompok dan keluarga. Lanjut. Oke, agak terhadang. Oke. Metode psikoterapi Islam. Metode ini metode ilmiah adalah metode yang sering diaplikasikan dalam dunia pengetahuan
pada umumnya untuk membuktikan suatu kebenaran dan hipotesis, maka dibutuhkan penelitian secara empiris di lapangan dan untuk mencapai kesempurnaannya. Yang kedua itu metode keyakinan. Metode keyakinan adalah suatu metode berdasarkan suatu keyakinan yang kuat yang dimiliki oleh seseorang atau disebut peneliti lah. Yang ketiga, metode otoritas. Metode otoritas ini yaitu suatu metode dengan menggunakan otoritas yang dimiliki oleh peneliti, yaitu berdasarkan keahlian, kewibawaan dan pengaruh positifnya. Metode intuisi. Metode intuisi ini adalah suatu metode berdasarkan ilham yang sifatnya wahyu yang datangnya dari Allah SWT. Metode ini sering dilakukan oleh para sufi dan orang-orang dekat dengan Allah, dan mereka memiliki pandangan batin yang tajam atau basirah dan serta tersingkap dalam alam kegaiban, yaitu mukasyafah. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak dan menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.